Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah amin. Pada kesempatan pagi ini kita bisa menjalankan kewajiban kita ibadah salat subuh dengan berjamaah, melaksanakan puasa Ramadan. Ini masuk hari yang ke-14. Jadi naik gunung itu kita sudah ada di atas puncak. Jadi tidak terasa nanti kemudian akan turun. Jadi yang agak berat itu pas tanjakan naik. Ini dah 14, 15, nanti kita bertahap turun. Nah, pagi ini kita akan mengkaji satu topik pembahasan iktikaf. Iktikaf itu artinya berdiam diri, ya. Iktakafa yaktakifu iktikafan, artinya berdiam diri. Berdiam diri yang sesuai dengan syariat, bukan di goa-goa, bukan di tempat-tempat tertentu, tapi berdiam dirinya orang-orang yang beriman itu adalah di masjid. Sehingga istilah mohon maaf kalau ada orang yang tanda kutip stres, bukan pergi ke tempat-tempat tak benar, tapi kalau mau pergi malah ke masjid. Jadi menenangkan diri, bermuhasabah, beristighfar, berdoa. Sedikit saya ingin bercerita kecil ketika tentang kisah para wali yang pada tafsir surat Yunus sebelumnya pernah kita singgung tentang konsep wali. Kita mengenal ada wali songo, wali yang 9. Tentu wali-wali itu sudah benar, tetapi terkadang ceritanya itu sudah banyak tambahan bumbu-bumbunya, sehingga kita tidak tahu persis cerita yang asli yang seperti apa, dan yang tambahan-tambahannya itu yang mana. Misalkan ini juga kan ada beberapa kritik ya dalam kajian konsep wali itu. Sunan Bonang ini kan sering diceritakan dalam film-film, dalam cerita. Beliau itu bertapa, bertopo. Bertoponya itu di mana? Di pinggir sungai. Yang mungkin setelah sering diperhatikan Sunan Kalijogo. Sunan yang menjaga kali. Jadi bertapa bertahun-tahun, katanya mengatakan 2 tahun, bertapanya itu ya di pinggir sungai. Lalu kemudian sambil megang tongkat, dan Sunan Bonang pun bisa berjalan di atas air tanpa tenggelam, tanpa basah kakinya. Itulah cerita yang nempel pada kita. Tentu Sunan Bonangnya ya insya Allah benar, tapi cerita-cerita itu kan perlu divalidasi. Kalau dalam hadis itu benar nggak cerita begitu? Karena waliullah itu ya tidak mungkin juga masa bertapa berdiam diri di pinggir sungai, apalagi kita kan bertahun-tahun. Lalu kemudian itu akan menjadi tuntunan. Wali itu juga bertapa di pinggir kali. Padahal kalau istilah mau bertapa, berdiam diri, itu ya di masjid itu. Jadi Rasulullah ya berdiam diri, syariat mengajarkan wa antum akifuna fil masajid. Jadi bukan berdiam diri di pinggir sungai. Walaupun ajaran siapapun, tapi ketika tadi saya mengatakan mohon maaf itu sering kita mendengar kisah Sunan Bonang, tapi apakah benar ceritanya begitu maksud saya? Apakah benar? Terus namanya bertapa digambarkan
Mohon maaf, jangan-jangan tidak sholat bertapa sampai bertahun-tahun di pinggir sungai. Apakah begitu perwalian Allah itu? Kan tidak mungkin begitu. Berarti kalau kemungkinan tidak demikian, cerita inilah yang kemudian bisa cerita yang tidak benar. Bukan Sunan Bonangnya tidak sholat, mesti sholat. Tapi cerita yang berlebihan itu. Padahal kalau dibuat filosofisnya itu ada maknanya. Ya. Jadi misalkan bertapanya betul. Bertapa itu dalam pengertian berdiam diri, bermuhasabah, mengoreksi diri, menjauhkan dari hiruk pikuk keduniaan. Itu juga betul. Maka kita pun setahun sekali minimalnya lakukanlah introspeksi, muhasabah, keluar dari hiruk pikuk, jangan mengejar dunia melulu, tapi harus seimbang. Karena dalam Al-Quran kan surat Al-Qasas 77, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah walatan sa nasibaka minad dunya. Jadi kita jangan melulu dunia terus. Ya sempatkanlah para ulama sebulan sekali iktikaf minimal di bulan Ramadan. Nah itu filosofis itunya sudah betul. Tetapi tempatnya bukan di pinggir kali, tempatnya bukan di goa-goa, tempat beriktikaf itu adalah di masjid. Karena kata Al-Baqarah, wa antum akifuna fil masajid. Nah, kamu beriktikaf itu di masjid. Contoh lagi filosofis dari kisah Sunan Bonang. Ya Sunan Bonang kan sedang bertoponya sambil megang tongkat, dipegang tongkatnya. Sebenarnya kalau dimaknai memegang tongkat itu bukan harfiah megang tongkat benar-benar, tetapi ada sesuatu yang harus dipegang teguh. Jangan dilepas tongkat itu. Makna tongkat itu adalah ad-din, agama. Jadi kita tuh pegang agama. Agama itu jangan dilepas kemanapun. Sehingga digambarkan orang bertapa, Sunan Bonang itu sambil megang tongkat tak dilepas. Jadi yang harus kita pegang memang bukan harfiah tongkatnya, tapi agama itu sebagai tongkat kehidupan. Peganglah erat-erat itu tongkat agama. Lalu digambarkan lagi Sunan Bonang bisa berlari di atas air, tidak basah kakinya, dan tidak tenggelam. Ya rasional kita akan mengatakan Rasulullah SAW manusia terbaik, orang yang paling baik juga tidak bisa berjalan di atas air. Jadi tidak mungkin ada orang yang lebih unggul, manusia yang lebih hebat dari manusia-manusia yang lainnya, tidak bisa melakukan itu, sementara di kemudian hari kok bisa ada orang yang melakukan seperti itu. Sehingga di situ kita bisa maknai bahwa berjalan di atas air tidak sampai basah, artinya waktu itu Sunan Bonang digambarkan dalam kehidupan bermasyarakat campur tuh, bergaul dengan masyarakat Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, walaupun bercampur baur, tetapi agama kita, keyakinan kita tidak boleh untuk tercampur. Itulah ibaratnya gitu. Jadi walaupun berjalan di atas air, tapi tidak kena basah. Walaupun kita bergaul dengan masyarakat sekitar yang menganut ajaran animisme, dinamisme, tapi kita tidak boleh kena basah, tercampur akidah kita dengan yang lain. Tapi tetap harus bergaul, tapi akidah kita nggak boleh luntur. Nah, kalau memaknai filosofis begitu kan benar. Itu tidak bertentangan. Tapi masyarakat akan melihat filmnya seperti itu, lalu itulah yang akan disampaikan ulang. Luar biasa, wali bisa berjalan di atas air. Bertopoknya pinggir kali, akhirnya pada diikuti. Nah itu. Nah, maka kembali ke konsep iktikaf. Jadi iktikaf itu adalah berdiam diri fil masajid, di masjid. Ya. Mungkin sedikit kaitan masjid. Ketika membahas tafsir surat Al-Baqarah, wa antum akifuna fil masajid, engkau beriktikaf di masjid-masjid, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau iktikafnya di musola? Dilanggar soleh, atau di surau, di gadang, dan seterusnya. Pertama, memang kalau teks Al-Qur'annya mengatakan wa antum akifuna fil masajid, engkau beriktikaf di masjid-masjid. Di dalam
tafsir ahkam misalkan Imam Ali As-Sobuni, beliau mentafsirkan kata masjid itu banyak sekali menukil pendapat para ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud masajid di situ adalah hanyalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi yang beriktikaf di situ ya yang di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga sekarang yang sedang umroh, nah itu sudah benar. Iktikafnya di Haram. Tapi persoalannya gimana kita yang nggak bisa ke Haram, kita yang bukan orang Makkah, apalagi sekarang ya terbatas orang bisa masuk ke kota Makkah untuk ke Haram. Tapi tafsir yang mengatakan yang dimaksud masjid di situ adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Lalu yang kedua ada yang mengatakan 3 masjid yang dimaksud di situ, tambah dengan Masjid Aqsa. Dan ada lagi pendapat yang mengatakan tidak dibatasi pada 3 masjid, tapi karena di situ masajid itu bentuk jamak, jadi masjid manapun selain Haram dan selain Nabawi dan Aqsa itu dimanapun di belahan manapun asalkan fil masajid di masjid. Itu satu poin. Kemudian poin yang kedua, apa definisi masjid? Itu juga menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Masjid itu kan isi makan, sajadah, tempat sujud. Sajadah ya judu, fa'ilnya ya sajidun, orang yang sujud. Tempatnya masjidun. Jadi sesungguhnya dimanapun tempat sujud itu adalah masjid. Bahkan ada lagi hadis mengatakan al-ardu kulluha masjidun. Bumi itu seluruhnya masjid. Illal hamam wal maqbarah, kecuali kamar mandi dan pekuburan. Jadi al-ardu kulluha masjidun itu ada hadisnya. Bumi itu seluruhnya masjid, artinya di belahan bumi manapun bisa dipakai tempat ibadah, tempat sujud. Illa kecuali yang enggak boleh al-maqbarah, pekuburan. Enggak boleh. Maka salat di kubur enggak boleh. Wal hamam, kamar mandi enggak boleh ya. Kalau di Jawa Barat ada kisahnya si Kabayan ya. Kabayan itu ya salatnya di kamar mandi, suruh bersih-bersih. Kita ya Abu Nawas ya. Suruh bersihkan kamar mandi, itu malah tidur, sholat di situ. Nah itu yang nggak boleh, sholat di hamam, sholat di makbarah. Selebihnya boleh, itulah masjid. Al-ardu kulluha masjidun. Lalu juga ada yang mendefinisikan di Indonesia ya banyak. Ya namanya masjid itu adalah yang dipakai Jumatan, itulah masjid. Jadi tempat sholat yang tidak dipakai Jumatan tidak disebut masjid atau masjid jami'. Jadi kalau begitu itikaf itu hanya di masjid jami' saja. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan sesungguhnya istilah masjid itu maknanya bukan yang dipakai Jumatan, tapi satu tempat khusus yang di situ digunakan oleh masyarakat untuk sholat 5 waktu, maka itu pun disebut masjid. Kalau di kampung saya dan saya sendiri berpendapat boleh beriktikaf itu di musola. Di kampung saya rata-rata di kampung itu pada iktikaf di musola-musola, tidak harus ke masjid jami'nya. Bahkan di masjid jami'nya tidak banyak yang iktikaf. Ya. Nah di sini juga kan sama musola dimanapun ya. Hanya penyebutannya saja beda. Tapi ini kan tempat khusus yang masyarakat memang menggunakan untuk ibadah khusus, dipakai sholat 5 waktu, maka itu pun bisa dikategorikan masjid. Jadi tidak selamanya yang harus dipakai Jumatan. Dan kami dari dulu di kampung ya, bapak, orang tua, masyarakat biasa iktikaf di musola, tidak ke masjid jami'nya waktu di kampung. Dan di masjid jami'nya malah sedikit yang ya masing-masing masyarakat sekitarnya itu. Nah, jadi kalau begitu iktikaf di masjid boleh tidak? Boleh. Di musola boleh. Di mana lagi surau boleh. Di suluh, orang Melayu kan suluh. Nah di Gambiran kan ada suluh itu. Suluh Melayu itu pinggir setelah pom bensin itu namanya saja suluh musola itu silakan, tidak mengapa. Tapi kalau mau di masjid jami boleh, bagus.
Apalagi di Masjid Haram, wah lebih bagus lagi. Kemudian kapan kita beriktikaf? Nah sekarang, kalau merujuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dakhala al-asru, apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki 10 hari, 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi ketika Nabi memasuki 10 hari terakhir dari Ramadan, kata Aisyah, Nabi itu syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya atau sarungnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini ada 3 kata kunci. Pertama, syadda mi'zarahu. Jadi mengencangkan ya, pakaiannya. Mengencangkan pakaian, atau ada yang mengartikan mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi bapak-bapak khususnya, mari kencangkan di 10 hari terakhir itu pakaiannya. Jadi tidak berhubungan badan dengan istri, dipakainya untuk iktikaf. Di sini makna syadda itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi di 10 hari terakhir itu bersungguh-sungguh. Nah, kenapa Nabi bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir? Paling tidak ada 2 alasannya. Kenapa Nabi sungguh-sungguh iktikaf di 10 terakhir? Jadi semakin memperkencang ibadahnya. Pertama ya karena Nabi paham, Nabi sadar bahwa ini memasuki hari-hari terakhir Ramadan. Yang kemarin saya sampaikan, bagaimana Nabi beserta para sahabat itu selalu menjadikan momentum Ramadan itu sebagai momentum yang terakhir. Jika ini Ramadan terakhir, maka ibadahnya lebih sungguh-sungguh. Apalagi sudah paham, ini detik-detik terakhir Ramadan, yang banyak bonus, banyak keutamaan yang diberikan di bulan Ramadan akan segera berakhir. Orang bersedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan, tapi kalau sudah selesai Ramadan, keutamaan itu tidak ada lagi. Orang yang melakukan ibadah-ibadah apapun di Ramadan, itu dilipat gandakan nilainya, tapi ketika selesai Ramadan, itu menjadi nilai yang biasa lagi. Maka kesempatan ini dalam istilah aji mumpung masih Ramadan, ini detik-detik terakhir, maka tak boleh ada satupun ya yang tersisa, waktu yang sia-sia tidak digunakan untuk beribadah. Jadi itulah kenapa di 10 hari terakhir syadda mi'zarahu, Nabi betul-betul bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas ibadah. Jadi kalau orang lomba itu ya, lari itu kan awal-awal masih nyantai dulu, ya teratur. Tapi setelah paham nanti kita akan segera masuk finish, itu segera mengencangkan larinya. Gitu. Nah, disitulah yang nanti akan menjadi pemenangnya. Jadi jangan sampai orang lomba lari itu dari awal ngebut sekali, lalu kehabisan tenaga, nggak bisa mengatur napas, nggak bisa mengatur tenaga, sudah nanti kira-kira berapa meter menjelang finish, dia sudah nggak kuat. Jadi larinya nggak bisa dipercepat. Gitu. Tapi kalau Rasulullah sejak start pertama terus melakukan ibadah dengan intens, lalu kemudian menjelang detik-detik akhir makin dipercepat larinya. Nah, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan, khususnya dari kita sendiri, kita ini akan menjadi pemenang ataukah tidak. Atau bisa jadi menjadi pecundang, menjadi pemenang atau pecundang. Kalau istilah audisi, ya, ada audisi dai, ada audisi hafid Indonesia. Dari sekian peserta sejak start awal itu banyak sekali yang ikut. Nanti seiring waktu ada yang tereliminasi. Awal Ramadan rata-rata masjid full. Makin tengah, makin akhir mulai nampak siapa yang sesungguhnya yang akan menjadi para pemenang. Kuat bisa sholat subuh berjamaah di awal Ramadan karena semangatnya.
Nanti akan semakin kelihatan siapa yang tereliminasi di perjalanan. Makin akhir Ramadan, mungkin orang makin banyak sibuk, sudah sibuk mikirin ketupat, lebaran, kue lebaran, mikirin mudik. Jadi kembali yang ramai adalah pasar, stasiun, ya, terminal, masjidnya menjadi kosong kembali. Maka disitulah orang-orang yang benar-benar pilihan, dia tetap konsisten untuk terus beribadah sampai menyelesaikan, ya, akhir Ramadan. Itulah istilah audisi yang benar-benar pemenangnya itu tidak tereliminasi di perjalanan. Jadi sungguh-sungguh itu syadda mi'zarahu. Lalu yang kedua, kenapa Nabi sungguh-sungguh? Karena salah satunya di 10 hari terakhir itu ada banyak keistimewaan yang tidak ada pada 20 hari sebelumnya. Salah satunya adalah di 10 hari terakhir itu ada bonus-bonus besar. Yakni ada Lailatul Qadar. Ada malam Al-Qadar. Yang malam Al-Qadar itu, ya, keutamaannya khairun min alfi syahrin. Jadi keutamaan orang yang beribadah pada malam tersebut itu sama dengan orang beribadah 1000 tahun. Coba kurang apa? Siapa yang tidak tertarik? Hanyalah orang-orang yang beriman saja. Tapi yang biasa saja keimanannya, dia tidak tertarik. Ya cuma tertarik saja tapi kan malas. Ya cuma tertarik saja tapi tidak ada usaha. Tapi orang yang paham makna, maka dia pun akan mengusahakannya. Walaupun memang ngantuk, walaupun capek. Karena ia tahu, disitulah ada keutamaannya. Mohon maaf, jangan istilahnya seperti, mohon maaf, monyet. Ya. Monyet itu kalau dikasih pisang 1 karung dengan dikasih emas 1 kilo, kira-kira monyet milih yang mana? Milih pisang. Monyet tidak tertarik dengan emas yang 1 kilo. Padahal harganya lebih besar emas. Tapi monyet lebih tertarik dengan pisang yang 1 karung itu. Jadi keutamaan itu berharga sekali. Itu seperti emas. Tahu berharganya, tetapi kemudian tidak tertarik untuk mengupayakannya. Lebih tertarik dengan sesuatu yang real, konkret, jelas. Karena itikaf itu tidak kelihatan pahalanya. Lailatul Qadar itu juga mungkin bagi sebagian berat untuk mencoba meraihnya karena harus di malam-malam hari beritikaf untuk menjemput atau mencari Lailatul Qadar itu. Nah, itulah kira-kira logikanya. Kenapa Aisyah menceritakan bahwa Nabi itu di akhir Ramadan syadda mi'zarahu. Kemudian yang kedua, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Nah, berarti pertanyaannya, ketika itikaf apa yang kita lakukan? Itu ahya lailahu, menghidupkan malam. Jadi artinya dia tidak tidur tapi dihidupkan malam itu dengan sholat sunnah, dengan beristighfar, dengan membaca Al-Quran, ya, memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Jadi yang kategori-kategori ibadah. Atau bisa juga disiasati, ya, mungkin dengan membuat kajian. Jadi di tempat-tempat tertentu istilah materi iktikafnya ya ada kajian dulu, lalu kemudian baru setelah itu ibadah fardiyah, ibadah masing-masing. Ada juga yang sebagian model iktikaf itu nanti sholat tarawihnya di akhir saja, sehingga di awalnya hanya cukup sampai Isya saja. Sampai Isya, kemudian nanti pakai aktivitas lain, baca Quran, lalu malamnya baru sholat. Atau yang lainnya. Jadi terserah, karena intinya bagaimana menghidupkan malam hari itu dengan ibadah-ibadah atau dengan kebaikan-kebaikan. Di sini disebutkan lagi bahwa selain wa ahya lailahu wastaiqadha ahlahu. Istaiqadha.
Istaiqadha wa aiqadha ahlahu. Wa aiqadha itu artinya membangunkan keluarganya. Apa maknanya membangunkan keluarga? Bahwa kesolehan itu bukan soleh pribadi, tapi solehnya berjamaah. Mungkin ibu rajin ibadahnya, tapi jangan biarkan suami ibu malah tidur di rumah sementara ibu itikaf. Atau mungkin bapak yang rajin beritikaf ibadah, tapi jangan membiarkan anak-anaknya malah tidur saja. Jadi bersama-sama, aiqadha ahlahu, bangunkan. Yuk kita itikaf. Ya. Kalau di kampung itu malah masih pada semangat ya, dulu saya cerita ya, karena memang rata-rata nanti bapaknya pada ngajak anaknya ya, termasuk saya pun juga kan ingat karena sering diajak bapak, yuk kita ke masjid. Walaupun anak nggak kuat nggak apa-apa, tidur sekuatnya. Nanti yang penting kan membiasakan ke masjid. Ya itikaf, duduk, ya berzikir. Nanti kalau tidur ya tidur, kalau ngantuk ya nggak apa-apa tidur. Nanti kalau bangun lagi gitu aja. Yang bapak-bapak pun ya saya lihat ya udah kesel ya nggak apa-apa, berbaring dulu, nanti kan bangun kembali dan seterusnya. Karena kalau tidurnya di rumah kan memang bisa jadi tidurnya full. Tapi kalau di masjid itu walaupun ngantuk ada tidurnya, tapi kan insya Allah tidak akan full. Berbeda tidurnya ketika di masjid dan di rumah. Seperti dalam Al-Quran juga, wa'mur ahlaka bis-salat, dan perintahkan, ajaklah keluargamu bis-salat, untuk salat. Surat Toha ayat 132. Kemudian yang berikutnya, bagaimana perempuan? Apakah perempuan boleh beritikaf? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan bahwa Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful al-asra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu. Di sini disebutkan bahwa Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau wafat, yang kemudian juga diikuti oleh istri-istri beliau. Jadi sesungguhnya perempuan pun boleh kalau beriktikaf. Hanya kalau iktikafnya campur ada laki dan perempuan, maka tempatnya ya disendirikan yang kira-kira juga nyaman buat perempuan yang iktikaf, ya tidak terbuka, karena sama kan mungkin ada kalanya lelah lalu lalu tiduran sehingga tidak ada aurat yang tersingkap lalu kemudian terlihat oleh laki-laki. Jadi pada dasarnya ya boleh saja ya. Nah, hanya kalau yang sudah bersuami istri, kalau istrinya ingin iktikaf ke masjid ya bilang dengan suami paling gitu. Jadi suaminya ya baiknya maka bareng-bareng atau bersama-sama. Yang terakhir, di dalam 10 hari terakhir itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam keutamaan. Banyak riwayat yang menyebutkan turunnya Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Paling tidak saya gambarkan tiga pendapat. Ini dalam putusan tarjih ya. 3 pendapat itu dalam pengertian 3 cara kita bisa meraih Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah turunnya di 10 hari terakhir. Pokoknya 10 hari. Sejak malam 21, 22 dan seterusnya. Jadi silahkan carinya di situ. Sehingga tadi sambil beriktikaf. Yang kedua, kita bisa menggunakan, andai kata mungkin kita tidak kuat 10 hari terakhir untuk beriktikaf itu, maka sempatkanlah iktikafnya di malam-malam ganjil. Karena di malam-malam ganjil itulah kemungkinan Lailatul Qadar itu turun. Di sini didasarkan pada hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, anna Rasulullah SAW qala taharraw Lailatul Qadri fil witri minal asri al-awakhir min Ramadan. Rasulullah mengatakan atau bersabda,
bahwa taharrau, intailah, intiplah malam al-qadar itu fil witri minal asri. Jadi pada malam-malam ganjil min awakhir Ramadan, dari akhir Ramadan. Jadi kira-kira yang mampu 10 hari full ambil opsi itu. Tapi yang mungkin tidak kuat 10 hari ambil yang ganjilnya saja. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Berarti 5 kalilah kita iktikaf. Ada lagi opsi ketiga menurut hadis ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha fil asri al awakhir min Ramadan lailatul qadri fi tas'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Kalau disimpulkan begini, kata Nabi, carilah Lailatul Qadar itu pada malam ke-21, malam ke-23 dan malam ke-25. Di 21, 23 dan 25. Jadi kira-kira kalau nanti tidak kuat seluruh malam ganjil ya ambillah 3 itu karena ada hadisnya. Ya. Jadi malam 21, malam 23 dan malam 25. Nah, sini dalam buku Putusan Tarjih begitu ada hadisnya. Lalu saya tambahkan lagi, tidak ada di dalam buku ini. Saya membaca juga ada yang berpendapat bahwa malam Al-Qadar itu turunnya di malam ke-27. Sehingga opsinya lagi, jika mungkin kita tidak mampu sama sekali 10 hari bertikaf tiap ganjil atau 3 malam tadi, ya disempatkanlah malam ke-27-nya. Kapan mesti terjadinya? Tidak ada yang tahu, tapi Nabi hanya memberikan indikator, silakan cari di 10 hari terakhir atau di hari-hari ganjil tersebut. Ya. Kalau nggak salah malam pertama, malam 21-nya itu malam Jumat apa Jumat malam ya. Itu. Yang terakhir sekali, ada satu doa yang Bapak Ibu perlu baca doa ini ketika beritikaf atau menjemput Lailatul Qadar. Ini hadisnya dari Tirmidzi dari Aisyah, qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyulatul qadr ma aqulu fihima. Jadi Aisyah ini tanya, ya Rasul, jika aku kebetulan bertepatan malam itu dengan malam Lailatul Qadar, dengan Al-Qadar, malam Al-Qadar, apa yang harus aku baca ya Rasul? Qala, lalu Nabi menjawab, quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu doanya. Mari kita baca. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Lagi bersama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini hadis dari Aisyah riwayat Imam Tirmidzi, hada hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hasan sahih. Sehingga itu salah satu amalan ketika iktikaf menjemput Lailatul Qadar bisa membaca atau memperbanyak doa tersebut. Kalau diterjemahkan, Allahumma ya Allah innaka afuwun karim, engkau itu ya Allah engkau maha pemaaf, engkau maha pemurah, tuhibul afwa, engkau menyukai memberi maaf, oleh karena itu fa'fu anni ya Allah, maafkanlah aku ya Allah, fa'fu anni, maafkanlah aku. Demikian untuk kajian kita kali ini tentang iktikaf. Baik, terima kasih. Di pertanyaan yang pertama min alfi syahrin, mungkin tadi saya salah nyebut Pak ya, bukan 1000 tahun ya, bukan, mohon maaf. Jadi yang betul adalah 1000 bulan, min alfi syahrin, 1000 bulan. Nah, saya relat salah ucap. Lalu yang kedua, di sini mungkin biasa nanti kira-kira jam 1 baru berangkat, nanti menjelang sahur atau subuh pulang untuk makan sahur dulu. Apakah itu sudah bisa disebut iktikaf? Bisa. Jadi tidak apa-apa. Bahkan di siang harinya juga niatkan saja. Jadi tidak harus malam harinya saja. Jadi di siang hari pun ke masjid, ya misalkan kita sholat asar, lalu baca Quran sampai menunggu takjil, silakan saja terus. Jadi
nanti kalau dalam pembahasan itikaf kata Imam Syafi'i kalau nggak salah, itikaf itu walau saatan, meskipun hanya sesaat saja. Jadi Bapak duduk saja dari maghrib sampai isya umpamanya setelah takjil saya nggak pulang lah, langsung sholat isya, lalu kemudian terus tarawih terus tadarus itu sambil diniatkan itikaf itu juga termasuk insya Allah itikaf. Hanya memang idealnya Rasulullah itu 10 hari itu full. Tapi bagi kita ya karena kita juga harus ada aktivitas yang lain, kita masih memiliki kewajiban tanggung jawab mencari nafkah, hanya bekerja, maka akhirnya seberapapun sebisanya maka sempatkan niatkan untuk iktikaf. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang bagaimana jika suatu saat mungkin penghitungan hari Ramadannya berbeda. Untuk tahun ini insya Allah kan sama penghitungannya, tapi suatu saat mungkin penghitungannya berbeda misalnya ya. Tadi ada hadis tentang ganjil. Ganjilnya menurut versi Muhammadiyah yang malam ini, tapi ganjilnya menurut versi dalam Muhammadiyah mungkin yang malam besok. Nanti yang mana? Jadi ganjil semua Pak ya. Nah, itu. Ya, pokoknya malam ini ikut ganjil Muhammadiyah. Nah, besok ganjil yang mana? Jadi semuanya ganjil. Akhirnya ya diikutilah 10 hari semuanya gitu. Jadi mungkin kalau pertanyaan itu terlalu detail, mungkin Ibu juga Bapak akan bertanya. Itu kan katanya malam Al-Quran kan pada malam hari. Padahal di sini malam, di Amerika sedang siang. Atau mungkin kita siang di sana masih malam nih, di Mekah masih malam ini, kita kan sudah siang. Jangan-jangan turunnya pas nanti malamnya di Mekah kita sudah siang, nggak dapat. Ya insya Allah intinya orang-orang yang beribadah pada hari-hari tersebut, malam tersebut, waktu tersebut, ya tetap Allah akan memberikan keutamaan. Jadi Allah juga sudah paham karena bumi ini kan juga beda-beda, ada yang pas siang, ada yang pas malam. Tapi di saat di situ, ya, jadi mungkin menurut saya jangan dibayangkan Lailatul Qadar itu cepat sekali turunnya. Jadi umpamanya Lailatul Qadar turun tadi jam 1 lebih 10 menit. Waduh, pas saya tidur tadi. Akhirnya jam 2 bangun. Wah, dah lewat. Ya, kalau saya nggak membayangkan begitu. Pokoknya full saja ibadah di situ karena malam itu malam yang diberkahi. Jadi malam itu kan panjang gitu. Nah, sehingga insya Allah mungkin begitu. Gitu Bu. Bapak. Baik, terima kasih. Saya kira cukup dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.